Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jumpa lagi di tutorial sinkron eh, untuk mata kuliah kimia dasar. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang materi termodinamika. Oke, lanjut saja langsung ke soal yang pertama. Jadi di soal ini tuh ada suatu reaksi ya. Nah, dia tuh menanyakan berapakah entalpi standarnya. Nah, kita cari entalpi standarnya menggunakan energi ikatan yang ada. Nah, untuk menjawab soal ini, jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus menyetarakan reaksinya. Jadi kan ini reaksinya belum setara ya. Jadi kita setarakan dulu. Jadi di sini ada CH4 di semua gas ya, jadi aman aja. Ditambah Cl2 menghasilkan menghasilkan CCl4 ditambah HCl. Nah, jadi untuk setara ini kita lihat dulu yang C-nya. C-nya sebenarnya udah aman ya satu-satu, hanya ada 4, berarti ini harusnya dikali 4. Terus Cl-nya ada 2 di sini ada berapa Cl-nya? 5 ya. Cl. Iya, benar. Ada 4, terus 4 lagi. Jadi 8. Ini kali 4 juga berarti. Oke, sudah setara reaksinya. Nah, sekarang kita harus menghitung entalpinya. Jadi untuk mencari entalpi pembentukan standar dari energi ikatan itu adalah jumlah dari energi ikatan pada reaktan, gitu ya. Reaktan dikurang dengan jumlah energi ikatan pada produk. Jadi, di sini kan yang sebagai reaktan itu ada CH4 dan Cl2 ya. Nah, ikatan CH4 itu kan ikatannya adalah begini ya. C sama H. Nah, H-nya itu ada 4 kali. Jadi, ikatan CH4 itu yang kita ambil berarti yang ini gitu ya. Jadi ada 4 kali untuk ikatan CH dengan ya ikatan C dan H. Dikali energi ikatan C dengan H. Terus kita tambahin sama yang ini, ICL-nya. ICL-nya juga, ikatan Cl kan yang ini ya, 243 itu. Nah, kita kali 4 juga energi ikatan Cl dengan Cl. Setelah itu kita kurangin dengan produknya C dengan Cl, ada 4 kali juga, 4 kali energi ikatan C dengan Cl, ditambah 4 kali energi ikatan Cl dengan H gitu ya, atau H dengan Cl yang ini, 431. Nah, kita jumlahin aja. Jadi, kalau di yang ini, berarti kan 4 dikali C dengan H itu 4, 4, terus ditambah 4 kali CCl itu 243 dikurang 4 kali CCl 331 ditambah 4 kali H dengan Cl 431. Nah, dijumlahin dah. Coba. 4 dikali 414 ditambah. Teman-teman di rumah boleh dicoba aja ya, dikerjain juga. Kali 243 dikurang dikali 331 ditambah
4 dikali 4, 3. Aku dapatnya minus 420. Nah, segitu kira-kira untuk jawabannya. Nah, ini kan satuannya masih ini ya, kilojoule per mol. Nah, di soalnya kan dia maunya satuannya adalah kilojoule aja dalam bentuk 1 mol. Berarti ini harus kita kalikan dengan 1 mol. Minus 420 kilojoule per mol dikali 1 mol. Sama dengan 420 kilojoule. Seperti itu. Gitu ya untuk soal yang pertama. Sebenarnya masih mudah ya. Oke. Langsung saja kita beralih ke soal selanjutnya gitu ya. Jadi soal selanjutnya itu tentang Nah, ini dia soal selanjutnya itu tentang kespontanan. Jadi di sini ada entropi juga ya. Jadi di sini kita harus menghitung berapakah suhu yang diperlukan agar reaksi ini spontan seperti itu. Oke, pertama kita harus lihat dulu reaksinya sudah setara atau belum. Nah, kalau dilihat dari sini sebenarnya reaksi sudah setara ya. P-nya ada 1, Cl-nya ada 5, pas gitu. Nah, selanjutnya kan dari rumus energi Gibbs ya, delta G, itu kan rumusnya delta G sama dengan delta H dikurang T delta S. Nah, kita ingin reaksinya spontan. Jadi, reaksi mulai spontan itu kan saat delta G itu lebih kecil dari 0. Jadi, kita asumsikan dulu aja, ambil aproksimasi di delta G-nya sama dengan 0 dulu gitu. Jadi kan kalau delta G-nya sama dengan 0, maka delta H sama dengan T delta S. Gitu ya. Nah, karena T delta S, jadi kalau dicari T-nya aja, T-nya ya sama dengan delta H dibagi sama delta S. Seperti itu. Nah, coba kita cari kita cari T-nya. Dari, di sini kan udah dikasih tahu ya berapa nilainya. Jadi T-nya sama dengan, jangan lupa ya, ini itu dia satuan si delta S-nya itu joule, tapi kalau delta H-nya itu kilojoule. Jadi kita harus samain ya. Di 87,9 kilojoule per mol dibagi, ini dibagi 3 berarti 0,1702 kilojoule per mol Kelvin gitu ya. Kayak molnya habis itu ya. Joule juga habis. Nah, ini kalau dihitung itu sebesar 516 Kelvin gitu. Diubah ke Celsius itu kira-kira 243 derajat Celcius gitu. Nah, jadi reaksinya akan spontan dimulai saat suhunya itu 243 ya. Jadi jawabannya itu D, seperti itu. Oke. Oke, itu untuk soal yang kedua. Kita lanjut untuk soal selanjutnya yang ketiga, yaitu yang ini. Nah, ini soalnya sedikit agak panjang, jadi kita kerjakan satu-satu terlebih dahulu ya. Jadi di soal ini, dia itu ada suatu reaksi ya. Di sini ada reaksinya. Di sini reaksinya sudah setara ya, sudah setara ya. Sudah setara. Kita diminta untuk menghitung
entropi, energi Gibbs, terus K-nya, terus kita buktikan perhitungan hidrolisis ureanya itu spontan pada suhu segini atau tidak, seperti itu. Jadi, pertama adalah kita cari dulu delta H-nya. Cara cari delta H-nya itu dari entalpi pembentukan yang ada. Jadi, kalau entalpi pembentukannya ada datanya, jadi rumusnya itu delta H entalpi pembentukan jumlahan dari produk ya. Produk dikurang sigma delta H entalpi pembentukan reaktan. Nah, jadi yang produk itu kan ada si ini ya, amonia sama karbon dioksida, CO-nya. Jadi kita masukin aja langsung ya angkanya. Jadi 2 dikali, amonia 2 kali ya, jangan lupa, dikali minus 80,8 ditambah, oh ini kasih kurang, ditambah yang CO2-nya sendirian aja, jadi minus 412,9. Terus kita kurangkan dengan reaktannya, yaitu minus 317,7 yang ini ya. Ditambah minus 285,8. Nah, ini kalau dijumlahin, hasilnya itu sekitar 29 kilojoule per mol. Oke, untuk delta H-nya sudah dapat, kita lanjut ke delta S-nya. Cara cari delta S-nya gimana? Sama ya. Jadi, sigma dari delta S standar pada produk dikurang standar reaktan gitu. Jadi ini 2 kali 110 ya. 2 kali 110 ditambah 121 ya. Terus dikurangin sama yang reaktannya itu berarti 176 ditambah 69,9 gitu. Ini kalau dijumlahin, dikaliin, dikurangin, hasilnya 95,1 joule per mol Kelvin. Gitu. Oke. Sudah yang delta S. Nah, sekarang yang G. Delta G. Nah, cari delta G pakai rumusnya, yaitu delta H dikurang T delta S. Nah, delta H-nya kan segini ya, masukin aja. 29 kilojoule per mol dikurang T-nya berapa? 298 ya. 298 Kelvin dikali, ini jangan lupa diubah ke kilojoule jadi 0,9. Ya. 1 dibagi 3, iya dibagi 10/3 ya. 0,095. Nah, ini didapatkan hasilnya itu sekitar
660,2. Oh, ini kecil sih jadinya. Aku salah hitung nih. Terusnya jadi 0,666602 kilojul per mol. Atau bisa dibilang 660,2 joule per mol. Gitu. Oke, dapat delta G-nya. Sekarang kita disuruh cari K-nya atau konstanta kesetimbangannya. Jadi kan sebelumnya ada ya rumus di mana rumus kesetimbangan, konstanta kesetimbangan. Jadi delta G itu sama dengan min RT dan K gitu ya. Nah, jadi kalau dibalik K-nya bisa jadi eksponensial dari si minus delta G dibagi sama RT gitu ya. Saya. Nah, tadi kan kita dapat delta G-nya itu 0,2 joule per mol dibagi R yang kita pakai di sini yang ini ya, yang berhubungan pakai sama energi yaitu 8,314145 dikali sama suhunya 298. Nah, ini kalau dihitung dapatnya itu sekitar 0,766 gitu, segitu kira-kira. Oke, mana ya? Oke, selanjutnya yang dia bilang buktikan dulu untuk apakah hidrolisis urea akan berlangsung spontan pada suhu segini dengan konsentrasi yang ada di atas gitu ya. Kan dia spontan itu berarti delta G-nya lebih kecil dari 0 ya. Jadi kita harus hitung dulu delta G pada keadaan yang di atas. Nah, rumusnya kita masukin. Jadi kan kalau delta G pada tidak kesetimbangan gitu ya, ini kan tidak setimbang ya maksudnya di soal itu. Rumusnya itu yang pada setimbang ditambah sama RT dan Q. Kenapa pakai Q? Karena dia tidak setimbang. K-nya yang ini, K ini dia setimbang. Makanya delta G-nya delta G 0. Gitu. Oke. Nah, masukin delta G 0-nya tadi 60,2 ya. Joule per mol. Ditambah RT-nya 8,4 dikali 298 Kelvin. Nah, Ln-nya ini berarti produk reaktan ya. Produk reaktan berarti dari yang diketahui di soal ini, kan produknya itu si ini ya, si amonia dengan terus si urea yang reaktannya gitu. Ini kan aqueous ya, jadi si H2O ini diabaikan aja. Nah, ini 0, ini 1, berarti ini kan berarti Q-nya itu sama dengan NH3 pangkat 2 dikali CO2 dibagi urea gitu ya. Ureanya si H2N kali 2 CO gitu. Masukin aja ke atas. Yang H2O-nya diabaikan aja ya, karena dia liquid, jadi tidak masuk ke dalam kesetimbangan. Masukin ini tadi si urea itu 0,01 pangkat 2 dikali 0,1 dibagi 1 ya ureanya. Nah, ini kalau dihitung dapatnya minus 27866 joule
per mol gitu. Nah, karena delta G-nya itu lebih kecil dari 0 ya, ini kan minus ya, jadi lebih kecil dari 0, maka hidrolisis tersebut berlangsung spontan. Hidrolisis berlangsung spontan. Seperti itu cara jawab soal. Itu kira-kira ya untuk soal yang ketiga ini. Panjang, tapi tidak yang penting kita tidak salah hitung ya. Kalau salah hitung sebenarnya salah semua jadinya. Gitu. Oke, lanjut yang keempat. Nah, ini sedikit lebih panjang lagi ya, soalnya lebih beranak lagi. Coba kita kerjakan. Jadi di soal pertama ini dia bilang, penentuan entalpi pembentukan asam oksalat dapat dilakukan menggunakan kalorimeter bom. Sebanyak 0,7 gram padatan oksalat dibakar dengan oksigen secara sempurna dengan kalorimeter bom pada suhu segini. Dalam proses pembakaran, suhu berakhir pada suhu segini. Kapasitas kalor adalah segini. Gitu ya. Jadi ini berhubungan sama kalor ya. Jadi pelajarannya agak di awal-awal, kalor dengan entalpi. Tapi nanti ada juga tentang energi ikatan di bawah nih. Oke, masuk ke soal yang pertama. Dia nyuruh yang A itu gambarkan molekul. Jadi ini kayak soal bonus sih jatuhnya ya. Jadi soalnya dia menyuruh untuk digambarkan terlebih dahulu. Jadi kita gambarkan dulu. Oksalat itu kan H2CO3, H2C2O4 gitu ya. C2O4 2-min itu ion oksalat. Jadi H2C. Jadi C-nya harusnya ada 2, terus ada asamnya, gugus asam karboksilatnya di sini. Terus di sini ada OH. Gitu. Seperti ini untuk struktur molekulnya. Terus yang B dia bilang gambarkan reaksi pembakaran. Nah, ini juga kayaknya soal bonus gitu ya jadinya. Reaksi pembakaran biasa nih, berarti kan H2C2O4 gitu ya. Paratan kan kata dia awalnya. Solid ya. 0,7 gram tadi. Nah, ditambah sama oksigen. Oksigen ya pasti gas. Menghasilkan pembakaran suatu senyawa hidrokarbon itu pasti dia menghasilkan CO2 dan H2O gitu ya. Nah, di sini C-nya ada 2, berarti harusnya kita kali 2 gitu. Kita setarakan nih. Terus di sini O-nya ada 4, di sini ada 4 sama 1, 5. Di sini 4, 6. Ini kita kali aja sama setengah. Oke. Udah setara? Sudah ya. Ini liquid, ini gas. Oke. Kemudian di soal yang C ditanya energi dalam. Energi dalam. Jadi energi biasa ya. Jadi kita tuh menghitungnya ya pakai rumus kalor biasa gitu. Jadi dengan rumus delta G ini rumus apa? Rumus MC delta T gitu. Di sini dia ngasih tahu nih kapasitas kalornya segini. Jadi udah pakai C aja, berarti C delta T. Berarti kalornya itu sama dengan Q sama dengan delta E ya, energi dalam. Sebenarnya bisa aja delta U, bebas lah mau apa. Simbolnya. Kapasitasnya dikali sama delta T gitu. Nah, kapasitasnya itu adalah 1,24 kilojoule per Kelvin gitu ya. Delta T-nya berarti kita kurangin dulu dari 26,6 dikurang sama 25 ya. Jadi 1,6. Ya 1,6. Ini kalau dikali hasilnya berapa? 1,6 dikali 1,6 1,9
1,984 kilojoule. Gitu ya. Tapi ini maksud satuannya masih kilojoule. Nah, dia mintanya kilojoule per mol nih. Dia bilang kilojoule per mol. Berarti kita harus cari molnya ya, biar dibagiin sama mol. Tadi kan cari mol, ya caranya pakai biasa, cari mol biasa. Massa dibagi massa molar. Yaitu gram per mr. Nah, dia dari 0, ini 0,7 gram. MR-nya berapa? MR oksalat tuh berapa? 2 kali 12, 4 kali 16 ditambah 12. 90. Masukin 90, ini dapatnya 0,00778. Oke. Nah, jadi delta E-nya dibagiin ya 1,984 kilojoule dibagi 0,00778 mol. Dapatnya bagi 225 ya. Ini karena pembakaran jadi minus ya. 255,1 gitu ya. Kilojoule per mol. Gitu. Oke. Udah dapat yang C, sekarang yang D. Dia tanya entalpinya. Tadi kan energi dalamnya, sekarang entalpi. Jadi kan kalau untuk mencari entalpi, kita harus hubungkan antara delta E tadi yang kita dapat ini dengan entalpi. Jadi, ini kan suhunya tetap ya. Nah, yang berubah itu kan molnya ya. Ada perubahan mol produk dengan reaktan gitu ya. Jadi, di D ini kita harus lihat dulu perubahan N-nya gitu. Karena di sini kan nggak ada bercerita tentang volume atau tekanan ya. Jadi, kita ambilnya yang ini kan rumus gas ideal itu kan PV NRT ya. Nah, kerja itu kan PV di sini ya. Tapi kalau nggak ada, ya udah kita pakai yang NRT-nya. Nah, perubahan N-nya berarti. Nah, perubahan N-nya dari mana, Kak? Jadi dari reaksinya. Jadi dari reaksinya itu ini nih. Nih, reaksinya ini. Tapi kita harus lihat ya. Ini kan reaksinya beda-beda ya fasanya. Di sini yang fasa yang masuk ke dalam PVNRT gas kan? PVNRT kan gas ideal, berarti gasnya yang kita lihat. Ini gasnya ada 2, ini ada 0,5 gitu. Berarti delta N-nya adalah 2 dikurang 0,5. Jadi 1,5 itu delta N-nya. Oke. Dapat delta N-nya kita masukin ke rumusnya. Jadi entalpi reaksinya itu adalah energi yang tadi ditambah sama delta N RT ya. Ini yang kerja harusnya sebenarnya. Ini kalor ditambah kerja itu sih sebenarnya jatuhnya. Ini tadi karena dapatnya saat 255 kilojoule per mol ditambah 1,5 ya delta N-nya dikali sama 8,314 dikali suhunya 298 Kelvin. Ini dapatnya minus 251,4 kilojoule per mol gitu. Oke, ini entalpi reaksinya. Nah, yang E. Yang E dia menanyakan entalpinya. Perubahan entalpi standar pada padatan si oksalat. Kalau dikasih tahu entalpi pembentukan yang lainnya segini gitu ya. Jadi kan kita kan tadi dapat ya entalpi energinya segini yang minus 251. Nah, delta H
reaksi ini juga kalau kita cari secara biasa gitu ya, itu sama dengan yang tadi mana? Sigma delta H pembentukan produk dikurang sama sigma pembentukan delta H pembentukan reaktan gitu. Nah, berarti kan yang ini masukin ya, minus 251,4. Yang produknya di sini kan ada karbon dioksida sama air ya. Karbon dioksida sama air ini. Karbon dioksida sama air dan H2O gitu ya. Berarti kita masukin delta pembentukan karbon dioksida sama air ini. Nah, ini yang si CO2-nya mana? Si O2-nya ya pasti nggak ada gitu ya. Oke. Ini kita pilih dia yang airnya yang liquid ya, yang liquid karena kan menghasilkan air kan harusnya. Jadi yang bukan pemanasan kan ini pembakaran jadi air biasa aja. Gitu. Oke, kita masukin. Nah, produknya berarti si CO2 ya. Berarti kan dia 2 kali ya, 2 kali CO2. Berarti 2 dikali CO2 tadi minus 393,5 terus ditambah sama si air minus 285,9 terus kita kurangkan sama si ini berarti tinggal si ini ya, oksalat berarti. Kalau oksigen ini nggak ada ya, deltanya itu sama dengan 0 kilojoule per mol karena dia dalam keadaan standar, jadi 0 ya. Lanjut. Oksalat H2CO C2O4 gitu. Nah, ini kalau dipindah ruas, ini dipindah ruas ke kiri, yang ini ke kanan, berarti kita bisa dapatkan delta H pembentukan dari asam oksalatnya C2O4-nya sama dengan minus 821,5 kilojoule per mol gitu. Itu untuk yang seperti itu. Nah, yang terakhir yang belum terakhir mah. Yang F dan yang G. Yang F ini dia bilang gimana reaksi pembentukan standar dari si oksalat. Reaksi pembentukan standar itu berarti dia ini ya. Dia dari bentuk dia dari bentuk yang benar-benar dari keadaan alamnya gitu. Jadi satu-satu per reaksi, maksudnya per komponen dari penyusunnya seperti itu. Kita turunin dulu soal yang berikutnya ini dulu. Oke, taruh yang F ya. Jadi yang F itu kan pembentukannya kata dia, reaksi pembentukan standar dari si asam oksalat. Berarti dia dari keadaan alamnya pembentukannya. Kan oksalat itu mengandung H, C, dan O. Berarti dari H itu di alam dia H2 ya. Pasti gas itu dalam keadaan diatomik, kecuali gas mulia. Enggak, itu soal diatomik. Ditambah sama C. C itu sendiri. C itu kan bukan gas ya. Dia di alamnya itu solid. Ada 2 ya, C2H2. Terus ditambah sama 2O2, 2 sama gas. Jadi H2CO C2O4. C2O4.
gitu. Ini solid gitu. Ini reaksi pembentukannya. Oke, selanjutnya yang G. Yang G pertanyaannya kayaknya berhubungan sama energi ikatan deh. Nah ini, energi ikatan si C dengan O berapa? Jadi dia ngasih tahu nih datanya segini ya. Atau misalnya sih boleh difoto dulu atau di apa gitu. Coba teman-teman juga ikut kerjakan. Jadi datanya kayak gini. Kita disuruh cari ikatan rata-rata antara C double bond dengan O gitu. Berarti kan kita kan udah tahu ya tadi berapa entalpi pembentukan dari si oksalat nih. Jadi entalpi pembentukannya itu sama dengan energi ikatan dari si produk sama dikurang energi ikatan dari si reaktan gitu ya. Bukan energi ikatan, iya energi ikatan tiap komponen ini nih, DD-nya ini. Jadi kita langsung aja kita coba cari. Jadi tadi itu dikasih tahu berapa. Nah ini pembentukannya segini ya. Jadi entalpi pembentukan dari H2C2O4 itu sama dengan energi ikatan dari si H dengan H gitu ya kan. C24 ada H dengan H. Terus ada sublimasinya dulu ya. Jadi saya sublimasi delta HAC, delta HAC gitu ya. Tambah 2 kali pembentukan O dengan O dikurang 2 kali pembentukan O dengan H kurang pembentukan C dengan C kurang delta H sublimasi ya, jangan lupa. Sublimasi itu perubahan fasa gitu ya. 2C2O4. Jadi kan di sini dia ada ini ya. Nah, ini kan ada tadi kita gambar nih. Dia C dengan C, terus kita dicari C dengan O nih. Lalu O dengan H. Nah, O dengan H, C dengan O yang ikatan biasa gitu ya, ada nih. Nah, yang nggak dikasih tahu itu C dengan O gitu, C double bond-nya ya. Kok yang single bond ada. Nah, ini. Jadi, kita jangan lupa juga sublimasinya sama atomisasi karbon. Atomisasi karbon itu ini ya, jadi kan si karbon itu kan dari solid ya, jadi kita harus mengatomisasikannya terlebih dahulu. Jadi dimasukin aja angkanya 821,5 kJ per mol. Yang H dengan H tadi 436 ditambah 2 kali ini yang C ini 2 kali tadi. Soalnya C ada 2 kan? 2. 717 ditambah 2 kali yang O dengan O. Ditambah dikurang dong. Benar kok ditambah. Enggak, ditambah. Masih. Tambah 498 dikurang, ini baru dikurang ya ini. Yang O dengan H. 2 kali 463. 463 dikurang 2 kali 360 C dengan C dikurang yang biasa ini. Yang ini yang nggak dikasih tahu ya. Yang 2 kali D C double bond O yang itu ya nggak dikasih tahu. Dikurang yang sublimasinya 90,8. Oke, jadi kita jumlahin lah semuanya. Ini dipindah terus aja ke kiri, yang ini jadi ke kanan. Kalau dijumlahin hasilnya sama dengan
aku dapatnya 8 itu 1 kilojoule per mol. Jadi ikatan C double bond O itu adalah segini. Gitu. Oke. Bisa ya kira-kira. Jadi kita harus ini sebenarnya rawan salah hitung ya. Jadi teman-teman harapin untuk lebih teliti dalam perhitungan seperti ini. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Nah, yang soal terakhir ini soalnya tentang ini nih, tentang gas butana ya. Gas butana. Jadi gas ini sering mengalami sebagai bahan bakar, entalpi pembakaran sempurna atau delta HC-nya, combustion-nya C itu. Gas butana itu adalah produk yang dalam wujud gas segini gitu. Gunakan data di bawah ini. Gunakan data ini untuk menjawab pertanyaan berikut. Dengan anggapan suhunya 100. Oke. Jadi yang pertama adalah kita pertama kali pokoknya harus kita bisa buat persamaan reaksinya. Jadi kan di sini lihat tadi persamaan reaksinya. Yang itu persamaan reaksi dari gas butana. Gas butana itu C4H10 ditambah pembakaran O2 ya, menghasilkan CO2 ditambah H2O. Ini ada 4 C-nya dikali 2, dikali 2 dikali 4 C-nya. Ini hanya ada 2, ini ada 5, 10 berarti dikali 5. Di kiri O-nya ada 12, di kanan O-nya ada 8 tambah 12 ya. Jadi ini kita buat aja 13/2, nggak apa-apa. Ini udah setara. Oke, aman. Yang B, entalpi pembentukan gas butana. Jadi, entalpi pembentukan gas butana. Oke. Oh iya, aku melupakan satu hal. Aku lupa ngasih tahu ininya ya. Ngasih tahu data CO2-nya sama H2O-nya. Ini gasnya. Gas. Ini gas juga. Ini gas. Oke, apa-apa. Kita lihat dari yang soal sebelumnya aja. Ada kok. Jadi, di sini tuh kan entalpi pembakaran itu kan sebenarnya ini ya, berarti produk dikurangi sama reaktan gitu ya. Jadi sigma delta HF produk dikurang sama sigma delta HF reaktan. Oke. Di sini dia udah ngasih tahu nih pembakarannya itu minus 2880 kilojoule per mol. Ini ya udah kasih tahu. Produk itu kan berarti ada CO2 sama H2O. 4 kali CO2 tuh berapa ya? Tadi ada di soal sebelumnya harusnya. Di soal sebelumnya dia ngasih tahu berapa sih udah. Ini nih. Minus 393. Yang H2O minus 241,8. Oke, simpannya di keep. Gampang. Masukin. 4 dikali minus 393,5. Terus ditambah 5, ini H2O-nya tadi minus 241,8. Terus dikurang sama si reaktannya si gas butana berarti. Si oksigen nggak ada ya, dia 0. Karena dia dalam keadaan standar. Delta H pembentukan si C4H10. Oke. Dipindah ruas, ini dijumlahin dulu, dijumlahkan, terus ini pindah ruas, terus ini pindah ruaskan.
dapat harusnya delta F C4H 10-nya tuh adalah berapa ya? Aku dapat 97 kilojoule per mol. Oke, segitu. Oke, terus yang C. Yang C dia bilang perubahan berapa energi dalamnya ya. Dia nanya berapa energi dalamnya. Dia di sini ngasih tahu juga suhunya 100 ya. 100 derajat Celcius. Berarti saat 100 derajat Celcius kalau dikelvinkan 373. 373. Oke, kembali lagi ke rumus energi dengan entalpi gitu ya. Hubungannya. Jadi kita harus lihat juga ya. Kita kan tadi itu aku udah bilang ya PV sama dengan nRT gitu ya. Di sini kan dia nggak ada bahas tentang tekanan atau volume ya. Dia bahas reaksi. Jadi kita bisa mengandalkan molnya. Dan juga dikasih tahu juga T-nya gitu ya. Jadi kita mengandalkan molnya. Jadi pertama kita harus cari dulu delta N-nya. Perubahan molnya. Perubahan mol siapa? Perubahan mol gasnya. Di sini yang sebagai gas kan ada butana, oksigen, karbon dioksida, sama H2O. Jadi banyak sebenarnya perubahan gasnya. Jadi kita tambahin dulu yang produk dikurang reaktan ya. Produknya 4 ditambah 5 dikurang dikurang 13 per 2 ditambah 1. Nah, berapa tuh? Ini harusnya aku dapatnya 32 berarti 1,5 ya. 1,5 delta N ya. Oke. Lanjut kita masukin rumus yang tadi juga nih kayak yang sebelumnya. Jadi delta E itu sama dengan sebenarnya bukan delta E sih. Delta entalpi. Entalpi itu kan sama dengan delta E ya energinya dikurang sama P delta V gitu ya. Karena ini gak ada delta V-nya berarti delta E dikurang delta N RT. Ini delta. Tapi oke. Nah, kita kan harus tahu ya delta entalpi reaksinya atau combustion ya. Di sini reaksinya kan berarti si combustion itu. Nah, kita disuruh cari energi dalamnya, berarti di rocker ya. Di rocker jadi delta E sama dengan si entalpi combustion dikurang sama ini kok dikurang sih? Saya ditambah. Sorry. Kan Q plus A ya, kan dia dikenal kerja. Ini baru dikurang kalau di rocker. Ini delta N R T. Oke. Ini tadi dapatnya, tadi kan dikasih tahu ya, 2880 kilojoule per mol dikurang delta N-nya 1,5 dikali 8,314 dikali suhunya tadi kan 100 ya, ditambah 373. Nah, ini jumlahin. Hasilnya kira-kira dapatnya oh iya, jangan lupa ya, ini satuannya joule. Jadi kita harus ubah ke joule. Jadi ini kan minus 2880 kilojoule per mol dikurang ini jadi harusnya 465 tapi ini dalam joule ya, jadi harus dibagi minus 3.
kilojoule per mol. Nah, dapatnya tuh, karena ini satuannya joule ya, ini kan kilojoule. Minus 2884,65 kilojoule per mol. Oke, seperti itu. Kira-kira buat soal dari hari ini ya, jadi sebenarnya tadi dari awal tuh ada tentang reaksi biasa, kita setarakan dulu, terus kita cari entalpi standarnya dari energi ikatan. Terus yang ini hubungan antara pada saat spontan itu bagaimana gitu ya. Jadi kita cari berapa lah T-nya pada saat delta G-nya sama dengan 0. Yang ini reaksinya juga, jadi cari delta H, cari delta S, cari delta G. Terus kita cari K-nya. Terus setelah cari K-nya, kita disuruh menentukan kespontanan dari suatu reaksi yang dimana konsentrasinya tidak standar gitu sebenarnya. Oke, kita masukin aja seperti ini jadinya. Nah, selanjutnya yang ini, jadi reaksinya itu reaksi pembakaran. Di sini kita harus ngitung entalpi energi dalam dulu, lalu entalpinya, baru entalpi pembentukan standar si oksalat aja gitu ya. Kita hubungkan. Dan juga kita disuruh cari energi ikatan dari C dan O. Gitu. Nah, yang ini adalah tentang gas butana. Jadi pembakaran juga, cuman dia nyuruh untuk mencari entalpinya si pembentukan gas butana dengan entalpi pembakarannya diketahui. Terus habis itu kita cari energi dalam dari entalpi pembakaran yang didapat. Seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk tutorial saat ini, tutorial sinkron kali ini. Jangan lupa tetap tonton tutorial-tutorial selanjutnya ataupun yang kemarin-kemarin. Oke, semangat Sobat Ambis!